Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri Utami. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28923500085, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusumaning Tias, SIP SIMM, dengan judul Analisa Risiko dan Ketidakpastian. Ketidakpastian megaproyek KIK Bitung. Salah satu konsekuensi dari pembangunan KIK ini adalah reklamasi di sebagian garis pantai Kota Bitung yang juga dikenal dengan sebutan Kota Cokalang. Reklamasi ini disinyalir akan mengancam keanekaragaman hayati perairan Selat Lembah yang terkenal akan kekayaan biota laut renik dan unik dan menjadi surga fotografi bawah laut. Kalau nanti direklamasi, keindahan bawah laut tidak ada yang bisa dilihat lagi. Hektar lahan yang masih berkonflik. Kondisi dalam pembuatan keputusan. Analisis risiko perlu dilakukan oleh seorang pembuat keputusan, karena pembuat keputusan sering tidak tahu dengan pasti hasil dari setiap tindakannya di masa yang akan datang. Sebagai contoh adalah kasus rencana pendirian PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Rencana pendirian ini telah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan survei kelayakan proyek ini sendiri telah dimulai dan didasarkan pada data tahun 1970-an dan 1980-an. Hasil survei menunjukkan bahwa proyek PLTN layak untuk dilakukan pada tahun 2000. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi baru yang ada pada tahun 2000 yang memungkinkan diciptakannya sumber energi baru, maka pemerintah sebagai pembuat keputusan melihat bahwa pendirian PLTN pada tahun 2000 tidak sesuai lagi dan akan lebih baik didirikan setelah tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan jangka panjang sering menghadapi ketidakpastian atau risiko. Ketidakpastian bisa muncul oleh berbagai sebab, seperti kondisi ekonomi di masa datang, tingkat persaingan di masa datang, dan perkembangan teknologi maupun perubahan selera konsumen. Satu-satunya perusahaan pengalengan ikan sarden di Amerika Serikat yang mampu bertahan dan yang telah beroperasi selama 135 tahun, akhirnya harus memutuskan untuk menutup usaha pada 2010 karena perubahan selera masyarakat Amerika. Walaupun ikan sarden telah menjadi makanan favorit orang Amerika selama berpuluh-puluh tahun karena rasa dan kemudahan menyajikan, namun sekarang masyarakat Amerika lebih memilih ikan tuna yang dinilai lebih enak dan lebih banyak dagingnya dan tidak seamis ikan sarden. Ketidakpastian semacam ini timbul karena informasi atau pengetahuan yang tidak sempurna yang dimiliki oleh perusahaan. Pemerintah Indonesia mempunyai informasi yang terbatas tentang kemungkinan ditemukannya sumber energi alternatif selain nuklir. Demikian juga pihak manajer perusahaan pengalengan ikan sarden di Amerika yang tidak atau sedikit memiliki pengetahuan tentang perubahan selera masyarakat. Bila para pembuat keputusan mengetahui dengan pasti kondisi yang akan terjadi di masa datang, mereka akan membuat langkah antisipatif dan mencegah kebangkrutan. Dengan demikian, sangatlah penting untuk memasukkan faktor ketidakpastian atau risiko ke dalam proses pembuatan keputusan strategis. Dari uraian di atas, kita bisa lihat bahwa suatu keputusan dapat dilihat oleh kondisi adanya kepastian, kondisi yang mengandung risiko, dan kondisi ketidakpastian. Penjelasan di atas masing-masing kondisi adalah sebagai berikut. Kondisi kepastian adalah situasi di mana hanya ada satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan hasil ini diketahui secara pasti. Berikut contoh kondisi kepastian. Yang pertama, bila kita membeli saham sebuah perusahaan, kita berada dalam kondisi kepastian bahwa kita pasti akan mendapatkan dividen dari saham yang kita miliki. Yang tidak pasti adalah besarnya dividen yang akan diterima, di mana besarnya akan tergantung pada kondisi kinerja perusahaan.
Yang kedua, bila kita akan pergi keluar kota dengan pesawat terbang, dapat dipastikan bahwa kita akan mendapatkan tiket kalau kita memesannya jauh-jauh hari sebelumnya. Sebaliknya, bila terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan kita terhadap dengan kondisi resiko atau ketidakpastian. Kondisi resiko adalah situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan probabilitas dari masing-masing hasil diketahui atau dapat diperkirakan. Kondisi resiko mensyaratkan bahwa pembuatan keputusan mengetahui semua kemungkinan hasil keputusan dan bisa memperkirakan besarnya probabilitas munculnya setiap hasil. Contoh kondisi resiko adalah dalam melempar uang logam, kita tahu dengan pasti bahwa kemungkinan hasilnya adalah keluar gambar atau angka. Dari dua kemungkinan hasil ini, kita juga dapat mengetahui probabilitas keluarnya gambar atau angka, yaitu masing-masing 50/50. Seseorang yang mendaftar ke sebuah perguruan tinggi menghadapi kemungkinan hasil yang diterima menjadi cadangan atau tidak diterima. Probabilitas masing-masing kemungkinan hasil tersebut dapat diperkirakan berdasarkan nilai SMA, jumlah pendaftaran, dan nilai rata-rata mereka, dan daya tampung fakultas yang dituju, dan sebagainya. Secara umum, semakin besar variabilitas, dalam arti semakin besar banyak jumlah dan rank dari kemungkinan hasil, semakin besar risiko yang berkaitan dengan keputusan atau kegiatan. Kondisi ketidakpastian adalah situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan, tetapi probabilitas dari setiap kemungkinan hasil yang muncul tidak diketahui atau tidak berarti. Dalam kondisi yang ekstrim, dapat dimungkinkan hasilnya tidak diketahui. Hal ini dapat terjadi karena tidak memadainya informasi yang dimiliki, membuat keputusan tentang keadaan masa lalu atau ketidakstabilan kondisi dari hal yang akan diputuskan tersebut. Contoh kondisi ketidakpastian adalah sebagai berikut. Pemburu harta karun di suatu lokasi pada kedalaman Samudra Indonesia akan menghadapi ketidakpastian menemukan harta tersebut dan probabilitas masing-masing hasil juga tidak dapat diketahui. Yang kedua, menggali tambang minyak di suatu tempat yang belum terbukti adanya kandungan minyak akan membuahkan hasil yang belum pasti akan adanya minyak, sehingga probabilitas adanya atau tidak adanya minyak juga tidak dapat dipastikan. Yang ketiga, seorang pembuat keputusan tidak perlu melakukan analisis keputusan bila menghadapi kondisi pengambilan keputusan dalam kepastian, karena hasilnya dipastikan hanya satu. Sebaliknya, pembuat keputusan hanya perlu melakukan analisis keputusan bila menghadapi kondisi resiko atau ketidakpastian. Di bawah ini akan dibahas bagaimana analisis keputusan dilakukan dalam menghadapi masing-masing kondisi keputusan tersebut. Analisis keputusan dalam kondisi resiko. Analisis pembuatan keputusan yang mengandung resiko atau analisis resiko dilakukan dengan menggunakan 3 konsep, yaitu strategi, sifat kondusi, dan matriks imbalan. Strategi adalah satu kegiatan di antara beberapa alternatif kegiatan yang dapat diambil oleh pembuat keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, untuk mencapai tujuan memaksimumkan laba jangka panjang, manajer perusahaan dapat menggunakan strategi mekanisasi atau menggunakan tenaga kerja yang mempunyai produktivitas tinggi. Manajer juga dapat menempuh strategi mengubah kapasitas pabrik dengan membangun pabrik yang lebih besar atau lebih kecil. Sifat kondisi adalah kondisi di masa datang yang akan mempunyai pengaruh berarti terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi, tetapi pembuat keputusan hanya mempunyai sedikit atau tidak mempunyai kontrol terhadap kondisi tersebut. Sebagai contoh, pembuat keputusan tidak mempunyai kontrol atau kondisi ekonomi negara yang mungkin akan mengalami booming atau resesi di masa datang, serta atas kondisi negara damai atau perang. Semua itu di luar kontrol pembuat keputusan, tetapi yang akan mempengaruhi strategi yang akan digunakan. Dengan demikian, suatu keputusan sangat tergantung pada pengetahuan atau perkiraan pembuat keputusan mengenai bagaimana suatu keadaan negara di masa yang akan datang akan mempengaruhi keberhasilan strategi. Matriks imbalan adalah tabel yang menunjukkan
kemungkinan hasil dari setiap strategi dalam setiap kondisi. Misalnya dari matrik imbalan dapat diketahui tingkat keuntungan yang akan dihasilkan bila perusahaan menggunakan mesin atau tenaga kerja produktif dan bila keadaan ekonomi booming, normal atau resesi. Analisis resiko dengan distribusi probabilitas. Probabilitas adalah kesempatan suatu kejadian akan muncul. Dalam pelemparan mata uang logam, kita dapat mengatakan bahwa kemungkinan munculnya sisi angka adalah 50% atau setengah. Hal ini berarti bahwa terdapat satu kesempatan dari dua kesempatan untuk munculnya kejadian ini. Sedangkan distribusi probabilitas adalah berbagai kemungkinan hasil suatu kejadian dengan besarnya masing-masing probabilitas. Sebagai misal, ada 4 kemungkinan kondisi ekonomi, yaitu boom, normal, dan resesi. Dari kemungkinan hasil ini dapat disusun distribusi probabilitas kondisi ekonomi dalam peluncuran produk baru tersebut sebagai di bawah ini. Yang perlu diingat adalah jumlah probabilitas harus 1 atau 100%. Analisis resiko dengan distribusi probabilitas, yaitu kondisi boom dengan probabilitas kemunculannya adalah 0,30 dan normal dengan 0,45 dan resesi dengan 0,25 dengan total 1,00. Konsep distribusi probabilitas ini sangat penting dalam mengevaluasi dan membuat keputusan tentang proyek investasi. Secara umum, hasil suatu proyek investasi akan tinggi bila kondisi perekonomian sangat baik atau boom, dan sebaliknya akan kecil bila kondisi perekonomian buruk atau resesi. Bagaimana keputusan tentang proyek investasi mana yang sebaiknya dilakukan perusahaan dapat ditetapkan dengan menggunakan nilai yang diharapkan. Nilai yang diharapkan dapat ditentukan dengan cara mengalihkan setiap kemungkinan hasil suatu investasi dengan probabilitas kemungkinannya dan kemudian menjumlahkannya. Secara matematis, nilai yang diharapkan ini dapat dituliskan sebagai berikut. Expected value, yaitu di mana VI sama dengan nilai pada kejadian I dan PI probabilitas kejadian I akan muncul. I adalah jumlah hasil yang mungkin atau jumlah keadaan tertentu atau sifat kondisi. Nilai value yang ingin diketahui dapat bermacam-macam seperti laba, penjualan, dan lainnya. Jadi expected value dari suatu investasi merupakan bobot rata-rata dari semua kemungkinan tingkat hasil dari investasi di bawah berbagai sifat kondisi dengan probabilitas masing-masing kondisi sebagai bobot. Laba yang diharapkan atau expected profit dari suatu investasi merupakan pertimbangan yang penting dalam memutuskan proyek mana yang lebih menguntungkan atau memilih proyek mana yang akan dilaksanakan. Nilai yang diharapkan sama untuk setiap proyek. Misalnya ada 2 proyek yaitu X dan Y yang keberhasilannya ditentukan oleh kondisi perekonomian. Masing-masing kemungkinan hasil dari kedua proyek tersebut adalah sebagai berikut, yaitu keadaan perekonomian seperti boom, normal, dan resesi dengan probabilitas kemunculannya dan hasil investasi dan nilai yang diharapkan. Dari hasil perhitungan tersebut, ternyata laba yang diharapkan dari kedua proyek adalah sama, yaitu 705. Artinya berdasarkan besarnya laba yang diharapkan, kedua proyek mempunyai risiko yang sama. Pertanyaannya adalah proyek mana yang harus dipilih bila hanya salah satu proyek yang harus dilaksanakan. Kalau dilihat rentan hasil masing-masing proyek, terlihat bahwa proyek X mempunyai rentang antara 600 sampai 800, sedangkan proyek Y antara 360 sampai 1000. Dengan demikian, proyek X mempunyai resiko lebih kecil dari proyek Y karena kemungkinan diperolehnya hasil seperti itu diperkirakan dengan lebih besarnya pada proyek X daripada Y yang variasinya lebih besar. Oleh karena itu, proyek X lebih disukai. Nilai yang diharapkan berbeda untuk setiap proyek. Bagaimana kalau laba yang diharapkan dari kedua proyek berbeda? Misalnya, laba yang diharapkan dari proyek X lebih kecil daripada proyek Y.
Dalam kondisi seperti ini, membuat keputusan dapat memilih melaksanakan proyek X yang mempunyai risiko yang lebih kecil, tetapi laba yang diharapkan juga lebih kecil, atau melaksanakan proyek Y yang mempunyai risiko lebih besar dengan laba yang diharapkan juga besar. Dasar hukumnya adalah laba yang diharapkan yang lebih kecil berarti risiko yang juga lebih kecil. Untuk memperjelas bagaimana keputusan ini dibuat, data dalam tabel di atas akan disampaikan dalam bentuk grafik yang menunjukkan bahwa antara probabilitas dan laba yang diharapkan. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa hubungan probabilitas dan laba yang diharapkan pada proyek X lebih padat daripada proyek Y. Hal ini berarti risiko proyek X lebih rendah daripada proyek Y, dan karena proyek X dipilih untuk dilaksanakan. Berikut adalah nilai yang diharapkan berbeda untuk setiap proyek dengan grafik proyek X dan proyek Y sebagai berikut. Analisis risiko dengan deviasi standar atau ukuran absolut risiko. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa semakin padat atau kurang tersebarnya suatu distribusi, semakin kecil risiko dari suatu strategi atau keputusan. Alasannya adalah probabilitas munculnya hasil nyata yang akan menyimpang dari nilai yang diharapkannya juga semakin kecil. Cara distribusi probabilitas merupakan cara untuk mengetahui besar kecilnya risiko, namun masih bersifat relatif, sehingga selera pembuat keputusan sangat mempengaruhi dalam proyek mana yang akan dilaksanakan. Untuk menghindari kesalahan yang mungkin dibuat dengan cara ini, sebenarnya kepadatan atau tingkat sebaran suatu distribusi probabilitas dapat diukur dengan suatu ukuran absolut, yaitu dengan deviasi standar. Dalam hal ini, deviasi standar dapat disebut sebagai ukuran absolut risiko, di mana berlaku aturan semakin kecil nilai deviasi standar, semakin padat atau kurangnya tersebarnya suatu distribusi. Berarti semakin kecil risiko deviasi standar dapat ditentukan dengan formula sebagai berikut, di mana dijumlahkan sama dengan definisi standar, X sama dengan hasil yang mungkin atau X expected value, dan PI sama dengan probabilitas dari kejadian satu. Metode-metode lain untuk mengatasi ketidakpastian. Selain kriteria formal di atas, ada sejumlah metode yang tidak begitu formal yang biasanya digunakan oleh para pembuat keputusan untuk mengurangi ketidakpastian atau mengurangi bahaya yang timbul dari ketidakpastian. Beberapa metode ini antara lain mengumpulkan tambahan informasi, yaitu membuat keputusan dapat mengumpulkan tambahan informasi yang terkait dengan strategi yang akan dilakukannya, sehingga ketidakpahaman dan bahaya yang timbul dari suatu strategi atau kejadian dapat dikurangi. Namun pengumpulan tambahan informasi seperti ini tidak dapat jarang membutuhkan biaya yang cukup besar, dan manajer mungkin dapat melakukan survei tentang perilaku konsumsi masyarakat di wilayah tertentu untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan gagalnya peluncuran produk baru yang dilakukan, yaitu apakah produk baru sesuai dengan kebiasaan dan selera atau nilai yang dianut masyarakat setempat. B. Mengacu pada ahli, pakar, atau pihak yang berwenang. Pembuat keputusan dapat mengatasi ketidakpastian dengan cara meminta pendapat atau opini dari seseorang yang ahli atau berwenang di bidangnya untuk menghilangkan ketidakpastian atas suatu pertanyaan tertentu, atau bahkan menghilangkan sama sekali ketidakpastian yang terkandung dalam suatu keputusan. Misal, pembuat keputusan dapat bertanya kepada ahli keuangan tentang kecenderungan kondisi pasar uang dan faktor-faktor dominan yang berpengaruh pada waktu-waktu mendatang untuk menghilangkan ketidakpastian atas keputusan investasi di pasar uang yang akan dilakukan perusahaan.
C. Mencoba mengontrol lingkungan bisnis. Bila perusahaan bisa mengontrol lingkungan bisnisnya, ketidakpastian yang dihadapi perusahaan akan dapat dikurangi. Salah satu cara untuk mengontrol adalah dengan mencoba mendapatkan kekuatan monopoli atas suatu produk melalui paten, copyright, atau franchise terbatas. Dengan kekuatan monopoli ini, perusahaan dapat membatasi masuknya pemain baru ke dalam pasar atau bahkan mengeluarkan pemain lama dari pasar sehingga pasar dapat dikuasai perusahaan. Hedging adalah pada suatu kontrak jual atau beli sejumlah komoditi tertentu, sekuritas, mata uang asing, dan sebagainya untuk dikirim pada suatu tanggal tertentu di masa datang dan pada tingkat bunga atau harga yang telah disetujui pada saat ini. Ketika kontrak sampai pada tanggal yang telah ditetapkan, pengiriman akan dilakukan sesuai dengan kondisi yang telah disetujui sebelumnya dan tidak tergantung pada kondisi yang telah terjadi pada saat pengiriman dilakukan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan membuat kontrak pembelian sejumlah input pada tingkat harga yang telah disetujui saat itu untuk dikirim dalam 3 bulan mendatang. Setelah 3 bulan, perusahaan tersebut dapat menerima pengiriman input pada tingkat harga yang telah ditetapkan. Berapapun harga input yang terjadi pada waktu pengiriman, dengan melakukan hal semacam ini, perusahaan dapat menghilangkan ketidakpastian perubahan harga. Diversifikasi. Diversifikasi merupakan cara yang sangat penting dan paling umum dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian. Diversifikasi jenis produk yang dihasilkan, komposisi portofolio, dan jenis usaha yang berbeda dapat dilakukan untuk mengurangi risiko. Apabila permintaan suatu produk, pengembalian suatu aset, atau keuntungan suatu jenis usaha berubah atau turun, maka keberadaan perusahaan atau keuntungan seluruh portofolio dan tingkat hidup perusahaan tidak dibahayakan dengan diversifikasi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri presentasi tugas UAS Ekonomi Manajerial ini dengan harapan dapat memberikan transparansi yang baik dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.